Eiji adalah seorang siswa SMA di Jepang yang hidup dibayangi rasa bersalah karena telah menghancurkan dunia akibat sebuah permintaan yang ia buat 10 tahun lalu. Namun, ketika bahaya besar kembali ia memutuskan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan semuanya. Terlihat seorang bocah ceria bernama Eiji yang menikmati hidupnya dengan menonton kartun dan bermain di luar rumah. Suatu hari sepulang sekolah, ia dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis berambut merah muda yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Eiji segera menyadari bahwa gadis ini bukan orang biasa. Ia melayang di udara seperti balon dan mengaku bisa memberinya kekuatan apapun yang ia inginkan. Tapi Eiji kecil lupa bahwa ia seharusnya tidak berbicara dengan orang asing. Ia langsung memikirkan permintaan, dan tiba-tiba teringat sosok penjahat kartun favoritnya, seorang tokoh yang ingin menaklukkan dunia demi membawa perdamaian dan kemakmuran. Terinspirasi olehnya, Eiji pun berharap agar seluruh dunia bisa ditaklukkan olehnya. Sayangnya, permintaan tersebut memicu rangkaian peristiwa mengerikan yang tak pernah ia bayangkan. Dunia mulai hancur, terlihat tanah retak, langit terbelah dan melepaskan teror yang tak terbayangkan. Eiji tak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa berusaha menyelamatkan diri. Namun, adik tirinya tidak seberuntung dirinya. Ia terluka parah dalam insiden yang kemudian dikenal sebagai Big Order. Meski 10 tahun berlalu, Eiji masih belum mampu memaafkan dirinya sendiri atas bencana yang menyebabkan kematian tak terhitung dan melukai adik perempuannya. Kini ia menjalani hidup sebagai siswa SMA penyendiri, dijauhi teman-temannya, dan menutup diri dari dunia luar. Di kelas, guru mereka menjelaskan tentang sejarah kehancuran besar dan keberadaan orang-orang berkekuatan khusus yang disebut Order. Meski kini ada ribuan Order yang sebagian besar di bawah kendali pemerintah dan melakukan pekerjaan baik, banyak orang curiga bahwa salah satu dari mereka adalah penyebab kehancuran itu. Eiji merasa tidak nyaman dengan topik tersebut dan berpura-pura sakit agar bisa meninggalkan kelas. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat sekelompok orang berdemo, menuntut agar para Order dihukum mati. Ia mengabaikan mereka dan kembali ke rumah. Ia pun dikejutkan oleh kehadiran Daisy, gadis berambut merah muda yang dulu memberinya kekuatan. Ia merasa kesal dan bertanya mengapa Daisy masih muncul meski ia minta untuk menjauh. Daisy hanya menanggapinya santai, meyakinkan bahwa adiknya, Sena, tidak melihatnya. Eiji kemudian bertanya mengapa Daisy masih terus menciptakan Order baru meski tahu betapa berbahayanya kekuatan itu. Daisy menjawab tenang bahwa itu adalah tugasnya, mengabulkan permintaan orang lain. Ia juga mengatakan ia tidak percaya kehancuran besar disebabkan oleh permintaan Eiji, dan Eiji sudah lupa apa permintaan itu, dan ia tak pernah menggunakan kekuatannya. Daisy menyarankannya untuk mencoba mencari tahu kekuatannya. Namun Eiji hanya mengangkat bahu dan memilih untuk tidur. Ia terbangun oleh suara adiknya yang menanyakan tentang harinya dan bagaimana rasanya menjalani hidup sebagai orang biasa. Tiba-tiba, Sena bertanya apa yang akan ia lakukan jika suatu hari menjadi seorang Order. Pertanyaan itu membuat Eiji panik karena selama ini ia menyembunyikan kebenaran tentang dirinya dari sang adik. Namun ia lega saat menyadari bahwa Sena hanya bertanya secara imajinatif. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang ia inginkan. Sena tersenyum dan berkata bahwa hal yang ia inginkan adalah bisa bersama kakaknya selamanya dan agar kedua orang tua mereka kembali hidup. Eiji membalas senyuman itu dan menyuruhnya tidur. Keesokan harinya, saat ia hampir tertidur di kelas, guru mengumumkan bahwa akan ada murid pindahan. Dan murid itu adalah gadis cantik berambut merah muda. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rin Kurinai, dan Eiji langsung terpikat oleh kecantikannya. Sorenya, saat masuk rumah, Eiji dikejutkan oleh suara Rin yang memanggil dari belakang. Ia mengatakan bahwa ia baru saja pindah ke lantai atas, namun terkunci di luar karena lupa membawa kunci. Rin meminta izin untuk meminjam ponsel Eiji agar bisa menghubungi tukang kunci. Eiji melihat kesempatan untuk mendekatinya dan menawarkan masuk ke rumah. Namun, itu adalah kesalahan besar. Begitu ia membuka pintu, Rin langsung menyetrumnya dengan alat kejut listrik hingga ia pingsan. Ketika sadar, Eiji sudah berada di ruang tamunya sendiri. Rin mengeluarkan sebilah katana dari tasnya dan mengaku bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhnya. Eiji bingung dan bertanya mengapa ia ingin membunuhnya. Rin menjelaskan bahwa ia tahu Eiji adalah Order yang menyebabkan kehancuran besar. Dalam insiden itu, ibunya tewas terbakar, dan ayahnya meninggal karena kehabisan napas saat mencoba menyelamatkan mereka. Selama 10 tahun, ia mencari Eiji, dan kini ia akhirnya bisa membalaskan dendam. Rin kemudian menusukkan pedangnya ke tangan Eiji. Ia terjatuh kesakitan, darah menggenangi lantai. Saat Rin bersiap mengakhiri hidupnya, Eiji memohon agar ia berhenti, menyebut semuanya adalah kesalahan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan bangkit dalam dirinya.
pedang di tangan Ren menghilang dan muncul kembali menusuk perut Rin dari arah berlawanan. Eiji terkejut melihatnya. Rin jatuh, dan Eiji berlari keluar rumah, berteriak meminta tolong. Ia bersembunyi di sebuah kuil dekat sungai, berusaha menenangkan diri. Ia bertanya-tanya apakah kekuatannya yang menyebabkan kematian gadis itu. Ia berniat melapor ke polisi, namun sadar bahwa semua bukti akan menunjukkan dirinya sebagai pelaku. Ia akhirnya menghubungi adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar suaranya membuat Eiji merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan merawat lukanya. Tapi sesampainya di sana, ia menemukan tempat itu sepi tanpa seorang pun. Tiba-tiba, ia mendengar suara adiknya dari kursi roda didorong oleh Rin. Ia kaget melihat Rin masih hidup dan berjalan seolah tidak pernah terluka. Sebelum Eiji sempat memahami situasinya, pintu lift terbuka dan dua pria bersenjata keluar, mengarahkan senjata ke arahnya. Rin membawa Sena ke dalam lift dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membunuh Eiji semudah itu. Jadi, ia akan menculik Sena sebagai jaminan. Untuk memperburuk keadaan, ia menusukkan pisau ke bahu Sena dan mengancam bahwa ia akan mati jika Eiji tidak datang menemuinya di sebuah bangunan terbengkalai. Eiji jatuh saat pintu lift tertutup. Dua pria bersenjata masih mengarahkan senjata ke arahnya. Salah satunya memberitahu bahwa Eiji adalah order yang menghancurkan dunia 10 tahun lalu. Mendengar itu, Eiji kehilangan kendali. Ia menghantam mereka dengan papan reklame terdekat hingga pingsan, lalu melarikan diri ke sebuah garasi. Eiji pun jatuh pingsan. Eiji bangun karena dibangunkan oleh Daisy, yang meyakinkannya bahwa ia tidak kehilangan kendali atas kekuatannya. Eiji masih kebingungan dan mengatakan bahwa ia yakin RJN sudah mati, tapi Daisy lalu menjatuhkan bom kenyataan kalau Ren juga seorang order. Daisy menjelaskan bahwa 10 tahun lalu, saat bencana terjadi, Rin mengalami luka bakar yang sangat parah. Saat itulah ia dipilih menjadi seorang order, dan permintaannya adalah mendapatkan kekuatan regenerasi. Kekuatan ini begitu kuat hingga ia nyaris abadi. Ia bisa pulih dari luka paling mematikan sekalipun. Daisy menegaskan bahwa satu-satunya cara agar Eiji bisa menghadapi Rin adalah dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Namun Eiji menolak. Ia takut menjadi penyebab jatuhnya korban lagi seperti 10 tahun lalu. Mendengar penolakannya, Daisy menyentuh tangannya sambil melafalkan sebuah mantra. Ia memberitahukan bahwa ia telah mengunci kekuatan Eiji hingga hanya 0,01% dari kapasitas sebenarnya, agar ia tidak kehilangan kendali. Ia juga mengingatkan bahwa jika ingin menyelamatkan adiknya, Eiji tidak punya pilihan lain selain mengingat kembali kekuatannya. Akhirnya, Eiji menerima kenyataan itu. Ia mengingat kembali permintaannya dahulu, menguasai seluruh dunia. Saat ia berjalan menuju gedung terbengkalai tempat Rin menunggunya, ia melihat Rin berdiri di sana bersama Sena yang tak sadarkan diri, dikelilingi pasukan bersenjata. Tanpa ragu, Rin memerintahkan mereka untuk menembak Eiji. Layaknya tentara tanpa hati, mereka langsung menghujaninya dengan peluru. Tapi tak lama kemudian, Rin menghentikan mereka karena ia ingin membunuh Eiji sendiri. Namun yang terjadi malah tangannya bergerak sendiri dan menyembuhkan luka Sana menggunakan kekuatan regenerasinya. Rin bingung, dan saat debu mengendap, ia menyadari bahwa Eiji tidak terluka sedikit pun. Eiji menjelaskan bahwa kekuatan uniknya untuk menguasai area tertentu, dan dalam area itu, segala hal tunduk pada kehendaknya, dan ia langsung mengambil alih semua pasukan di area itu. Dengan tentakap terserbut, Eiji mencengkeram Rin dan mulai memaksa mengungkap siapa lagi yang tahu tentang identitas aslinya. Rin menolak berbicara dan bersumpah akan membunuh Eiji dan adiknya. Ini membuat Eiji marah, dan ia menusuk Rin dengan tentakelnya, lalu menyatakan bahwa ia akan menguasai dunia dan menciptakan kedamaian agar adiknya hidup bahagia. Rin tertawa, namun berubah menjadi jeritan saat Eiji menggunakan kekuatannya untuk memerintahnya agar tidak pernah bisa menyakiti dirinya atau Sena lagi. Setelah itu, ia melepaskan cengkeramannya, dan Rin jatuh ke tanah. Namun, Rin bangkit kembali, dipenuhi amarah. Ia meraih pedangnya, melompat dari balkon, dan mencoba membunuh Eiji untuk terakhir kalinya. Tapi ketika ujung pedangnya hampir menyentuh leher Eiji, pedang itu berhenti sendiri. Eiji bahkan tidak berkedip. Rin mencoba sekuat tenaga untuk menembus kekuatan itu, namun sia-sia. Ia akhirnya terjatuh, menangis, karena tujuan hidupnya membalas dendam atas kematian orang tuanya. Eiji merasa iba dan menyarankannya untuk mencari tujuan baru dalam hidup. Ia menyuruh Rin untuk membuka hatinya dan menemukan cinta yang bisa mengisi kekosongan itu. Tapi Ren membentak dan berkata bahwa tak ada yang bisa mencintai orang gila seperti dirinya. Sejujurnya, itu terdengar masuk akal. Tapi Eiji langsung berkata bahwa itu tidak benar.
Bahkan ia tidak keberatan mencintai dan menikahinya. Sayangnya, ucapan itu memicu kekuatannya tanpa sengaja. Tentakel lain langsung menusuk Rin yang secara magis malah mengikat mereka dalam hubungan pernikahan. Rin berdiri dan berkata bahwa tak ada yang boleh menyakitinya, karena hanya dia sendiri yang boleh membunuh Eiji suatu hari nanti. Eiji kebingungan dengan hubungan baru ini. Tiba-tiba, seorang pria misterius bernama Louis Fran muncul di atas balkon. Ia mengucapkan selamat atas kekuatan baru Eiji, namun memperingatkan bahwa semua itu sia-sia melawan dirinya. Eiji tiba-tiba teringat pada adiknya. Namun sebelum sempat bergerak, Fran menggunakan kekuatan penghenti waktu, menghilang lalu muncul kembali di belakang Eiji dan menghantam wajahnya ke tanah. Ia mengatakan bahwa Eiji akan dibawa ke markas pemerintahan bawah tanah yang baru dibentuk, tempat nasibnya akan ditentukan. Ketika Eiji sadar ia sudah berada di sebuah fasilitas, terikat dalam jaket pengekang dan diikat ketat. Ia mulai cemas tentang adiknya dan apakah ia selamat. Tak lama, Rin masuk ke ruangannya dan mulai melepaskan ikatan-ikatannya. Eiji bingung dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Rin hanya menyuruhnya diam dan setelah membuka semua tali dan membuka pintu, mereka keluar dan menemukan para penjaga sudah mati. Mereka melangkah melewati tubuh-tubuh itu. Rin lalu mengambil bilah pisau yang patah, kemudian menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya. Tanpa banyak bicara, ia langsung melompat ke arah Eiji dan mencoba menusuk lehernya lagi. Namun sekali lagi, kekuatan Eiji menghentikannya. Rin menyatakan bahwa ia hanya menyelamatkan Eiji karena tak bisa membiarkan orang lain yang membunuhnya. Ia menyuruhnya mengikuti jika ingin lolos. Mereka merangkak di dalam saluran udara. Rin pun masih mencoba membunuh Eiji, menembakkan peluru ke arahnya, berharap pantulan peluru bisa mengatasi kekuatannya. Namun, peluru justru memantul beberapa kali dan mengenai kepala Rin sendiri. Tapi karena kekuatan regenerasinya, ia hidup kembali. Setelah keluar dari saluran udara, mereka harus berjalan di atas pipa tinggi. Rin sengaja memilih jalur itu agar Eiji jatuh dan mati. Tapi malah Rin yang terpeleset dan jatuh. Tentu saja, ia hidup kembali dan menyusul Eiji. Mereka kemudian melewati lorong penuh jebakan. Namun semua jebakan hanya mengenai Rin, yang tewas berkali-kali namun terus bangkit, sementara Eiji melintasinya dengan santai. Akhirnya, mereka keluar. Eiji bertanya apakah Rin akan menghentikan keinginannya untuk membunuhnya. Ia mengaku satu-satunya alasan mengendalikan Rin adalah karena ia tidak bisa menghadapi pembunuh abadi seumur hidup. Rin berlutut dan menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan bunga-bunga mati, lalu berkata bahwa ia akan selalu bersama Eiji, karena sekarang mereka sudah menikah. Namun ia menegaskan bahwa hatinya tak akan pernah bisa dikendalikan. Dengan itu, ia menghancurkan harapan Eiji akan masa depan bahagia. Tapi Eiji justru menyukainya. Setelah itu, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan. Satu jalan mengarah ke kebebasan, dan yang lain menuju Sena. Tanpa ragu, Eiji memilih menyelamatkan adiknya. Rin mencoba menghentikannya secara paksa dan memperingatkan bahwa ia pasti mati jika melawan Fran. Kekuatan Fran adalah menghentikan waktu dan ia bisa menghentikan 3 hal sekaligus, termasuk gerakan dan kekuatan Eiji. Namun karena tak punya pilihan lain, Rin akhirnya memutuskan untuk membantu. Tepat saat itu, sejumlah tentara muncul dan hendak menembaki mereka. Tapi Eiji menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan jembatan tempat mereka berdiri, dan menjatuhkan mereka semua. Rin mengambil senjata mereka, sementara Eiji maju lebih dulu. 2 prajurit lainnya menembakinya, tapi Eiji hanya menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru, lalu berjalan melewati mereka seolah tak terjadi apa-apa. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan besar dan melihat Sena tertidur di dalam kapsul tidur. Eiji langsung berlari menghampirinya, namun Fran muncul dan menghalangi jalannya. Sebelum pertarungan pecah, Rin tiba-tiba muncul dan melemparkan 3 granat ke arah Fran. Ia tahu bahwa Fran hanya bisa menghentikan waktu sebanyak 3 kali dalam satu momen, dan jika ia ingin menyelamatkan diri, ia harus menggunakan semuanya. Namun, Fran ternyata cerdik. Ia melompat ke udara, menangkap ketiga granat, lalu melemparkannya kembali ke arah Eiji. Kedua pria itu mulai saling berlari ke arah satu sama lain, dan Rin segera menyadari bahwa Fran sedang bermain perang psikologis dan berharap Eiji akan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan ledakan granat, membuka celah untuk menyerang. Tapi Eiji tidak terpancing. Ia memilih untuk terus maju tanpa takut. Fran kaget melihat keberanian Eiji, dan sadar bahwa sudah terlambat untuk bertindak. Mereka berdua mungkin akan mati. Namun tepat sebelum ledakan terjadi, seorang pria lain melompat di antara mereka dan menghentikan semuanya menggunakan kekuatan damai.
Ia adalah seorang order yang bisa memaksa siapapun untuk berhenti melakukan tindakan agresif. Granat-granat itu jatuh ke tanah tanpa meledak. Sebelum Eiji bisa memproses apa yang terjadi, beberapa orang lain masuk ruangan dan mengelilinginya. Ren berteriak agar Eiji tidak melawan karena mereka adalah 10 order terkuat di dunia. Eiji terlalu kaget untuk bergerak. Seorang pria bertubuh besar berpenampilan seperti samurai berjalan mendekatinya dan mengucapkan selamat karena telah membuktikan dirinya. Ternyata semua ini hanyalah uji kelayakan untuk menilai apakah Eiji layak bergabung. Masih kebingungan, Eiji mendengar penjelasan dari pria berambut putih bernama Yoshitsune Hiragi. Ia mengatakan ketika Eiji menghancurkan dunia lama 10 tahun lalu, dunia baru lahir, dipenuhi oleh individu dengan kekuatan order. Untuk menghindari kehancuran lanjutan, PBB membentuk pemerintahan bawah tanah yang terdiri dari order terkuat untuk menjaga keseimbangan. Namun kini, dengan kekuatan Eiji yang luar biasa, mereka memutuskan untuk mengambil alih dunia dan membentuk tatanan dunia yang damai, tertib, dan penuh penghormatan terhadap para order. Eiji terkejut. Ia melihat ke arah Sena, tapi Yoshi menenangkannya dengan mengatakan bahwa Fran telah menghentikan penyakit darah Sena menggunakan kekuatan penghenti waktunya, memberikan waktu bagi mereka untuk mencari obat. Yoshi menyebut bahwa semua ini adalah mimpi Eiji yang menjadi nyata. Namun Eiji mulai meragukannya. Yoshi lalu menyampaikan bahwa mereka telah mendeklarasikan kemerdekaan dan menjadikan Eiji sebagai raja mereka, bahkan telah menyatakan perang terhadap Jepang. Eiji terkejut dan bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Yoshi hanya tersenyum. Ia berkata, tentu saja kau boleh menolak. Tapi kami sudah menyatakan perang atas namamu dan mengumumkan ke dunia bahwa kaulah penyebab kehancuran besar. Eiji sadar bahwa ia hanyalah boneka dalam permainan perebutan kekuasaan. Sena bahkan dijadikan sandera agar ia tak berkhianat. Tak lama, Eiji dipanggil ke ruang dewan perang tempat para order duduk melingkar, dengan Yoshi di posisi tertinggi. Saat ia duduk di ujung meja, seorang wanita berkacamata bernama Marikunuo mulai menjelaskan strategi serangan mereka. Eiji menyadari bahwa mereka menempatkannya di garis depan tanpa alasan jelas. Ia bertanya, apakah raja seharusnya mempertaruhkan nyawa lebih dulu? Semua hanya tersenyum. Mari menjawab kalau seorang raja harus memberi contoh. Eiji mencoba mengusulkan strategi alternatif, namun ditolak. Ia marah dan berteriak kepada Yoshi. Mari membalas dengan menggunakan kekuatannya, semacam kilatan cahaya yang membutakan Eiji sementara, dan menyuruhnya untuk bicara sopan. Ia bahkan mengejeknya sebagai boneka yang hanya perlu tampil tanpa banyak bicara. Kesal, Eiji kembali ke kamarnya dan mengganti pakaiannya. Saat ia berjalan kembali ke ruang dewan, seorang gadis berambut biru pendek bernama Io lewat dan memberinya sebuah pistol, mengatakan bahwa hasil ramalannya menunjukkan bahwa Eiji akan segera membutuhkannya. Dengan perasaan tidak enak, Eiji masuk kembali ke ruang pertemuan. Mari memberitahunya bahwa mereka akan melakukan panggilan video dengan Perdana Menteri wilayah berikutnya. Dalam panggilan itu, Mari menyampaikan bahwa seluruh pemerintahan bawah tanah kini dikendalikan oleh kekuatan Eiji, seolah-olah mereka melakukan kudeta di bawah pengaruhnya. Eiji hanya diam demi menjaga keselamatan Sena. Namun, Perdana Menteri tak percaya begitu saja. Ia mengalihkan tayangan ke sebuah ruangan berisi keluarga dari ke-10 order. Lalu, ia memerintahkan eksekusi para sandera sebagai pembalasan. Mari terkejut. Para tentara mulai mengeksekusi para sandera satu persatu, sementara para anggota order hanya bisa menonton dengan ngeri. Eiji terpaku menyaksikan kebiadaban itu, dan Mari ketakutan akan keselamatan adiknya sendiri. Sebelum eksekusi mencapai puncaknya, Eiji tertawa dingin. Ia berkata bahwa membunuh sandera tak akan menghasilkan apa-apa, lalu menarik pistol dan menembak Mari di dada. Perdana Menteri terkejut. Tapi Eiji mulai menembaki satu persatu anggota order, yang semua tergeletak tak bernyawa. Namun kenyataannya, peluru-peluru itu tidak pernah mengenai siapapun. Eiji menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru di tengah udara, menciptakan ilusi eksekusi demi mengacaukan permainan sang Perdana Menteri. Tepat saat pertemuan akan ditutup, Rin tiba-tiba menerobos masuk, mengacungkan pedang dan menyerang Eiji. Tanpa berpikir panjang, Eiji menembaknya di kepala, lalu menembaknya lagi untuk memastikan. Ia lalu menatap Perdana Menteri dan memperingatkan bahwa jika ia tidak menyerahkan kota dengan damai, Eiji akan menghancurkan segalanya. Setelah pertemuan selesai, para anggota order perlahan bangkit dari lantai, termasuk Rin yang menyembuhkan dirinya sendiri, meski masih bertanya-tanya kenapa ia harus menerima perlakuan seperti itu. Keesokan paginya, semua bersiap untuk serangan pertama. Eiji ditugaskan menyusup ke kota bersama Rin dan beberapa pasukan. Saat melewati lorong-lorong bawah tanah,
Eiji berkata kepada Rin bahwa ia akan menunjukkan kekuatan sejatinya kepada para order dan memaksa mereka menemukan obat untuk sana. Rin menyebut rencana itu konyol, tapi Eiji bersikeras bahwa takdir mereka telah terikat, dan ia membutuhkannya untuk bertahan hidup. Namun, para prajurit tampak tak senang dipimpin oleh anak muda. Ketika langit-langit lorong mulai retak, para prajurit langsung panik dan meninggalkan Eiji di tengah bahaya. Eiji mencoba menahan reruntuhan, sementara Rin menyarankan agar mereka mundur. Tapi Eiji menolak dan memutuskan untuk terus maju. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Io berlari ke depan dan menggunakan kekuatan ramalannya dan memprediksi di mana batu-batu akan jatuh. Io segera berlari menuju jalan keluar sambil menghindari reruntuhan dengan bantuan kekuatan ramalannya. Berkat itu, mereka berhasil keluar dari terowongan dengan selamat. Sesampainya di luar, Io menoleh ke arah Eiji dan memberitahunya bahwa misi mereka adalah menghindari pertempuran dan mengamankan target yang dikenal sebagai Dewa Batu. Eiji bingung sekaligus kesal, menyadari bahwa 10 order hanya menjadikannya sebagai pesuruh. Ia pun bersumpah akan menunjukkan siapa sebenarnya pemimpin di sini. Namun, perhatiannya terus teralihkan oleh pita rambut Io, dan ia mencoba meraihnya. Dengan refleks cepat, Io meloncat ke atas bangunan sambil berteriak bahwa ia harus minta izin lebih dulu. Karena menurut ayahnya, jika seseorang menyentuh pita itu, efeknya akan tercipta bayi. Tentu saja Eiji tak mempercayainya karena ia tahu bagaimana bayi tercipta. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Io kemudian turun dari atap, tapi malah tergelincir dan melukai kakinya. Sebelum Eiji sempat membantunya, Ran muncul dan berkata kalau ia telah menemukan Dewa Batu. Tak lama, sesosok monster batu raksasa muncul dan mulai menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Eiji mencoba menggunakan kekuatannya, tapi gagal karena itu hanyalah avatar miliknya, bukan pengguna aslinya. Ia segera membawa Io kabur, namun Rin justru memberitahu lokasi mereka kepada Dewa Batu, berharap makhluk itu akan membunuh Eiji. Mereka berdua bersembunyi di bawah jembatan, dan saat Eiji mencoba membantu Io berdiri, tangannya malah secara tak sengaja menyentuh pita rambutnya. Ia langsung meminta maaf, tapi tiba-tiba perut Io membesar dan ia mulai menangis. Eiji panik, namun tak punya waktu untuk berpikir dan langsung berlari membawanya menjauh. Saat itulah, pemilik avatar batu, seorang wanita bernama Kagekyo, muncul dan mulai berbicara dengan Rin. Sambil bersembunyi, Io memeluk Eiji dan berkata bahwa ia akan segera melahirkan. Eiji kebingungan, tapi Io memintanya untuk tetap tenang dan mendengarkan. Ia mengungkap bahwa menurut ramalannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memutuskan untuk meluncurkan rudal nuklir ke kota ini. Eiji terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi markas, tapi tak ada sinyal, bahkan walkie-talkie-nya pun tak berfungsi. Ia akhirnya memutuskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan Io. Dengan cepat, ia mencari rumah sakit terdekat dan menemukan satu yang masih beroperasi. Para perawat segera membawanya masuk dan memastikan bahwa Io akan selamat. Mereka bahkan mengucapkan selamat atas kelahiran bayi, membuat Eiji hanya bisa diam, tak tahu harus menjelaskan apa. Saat berusaha menyusun rencana penyelamatan kota, Eiji melihat menara terdekat dan menemukan sinyal di atasnya. Sementara itu, Kyo terus mengejar Rin dan mencoba meyakinkannya untuk bergabung dan membunuh Eiji bersama-sama agar peluncuran misil bisa dihentikan. Rin tampak bimbang, tapi sebelum ia mengambil keputusan, Eiji berhasil menghancurkan jamar tersebut dan memerintahkan Rin untuk menghabisi Dewa Batu. Perintahnya langsung dilakukan dan Rin menyerang Kyo dengan kekuatan penuh. Meski Kyo mampu menangkisnya dengan palu raksasanya, Rin tak menyerah dan kembali menebaskan pedangnya. Di sisi lain, Eiji berhasil menghubungi markas dan Mari memintanya segera pergi karena misil telah diluncurkan. Namun, semuanya terlambat. Saat ia melihat Rin, tubuh gadis itu telah menjadi batu, dipetrifikasi oleh Kyo. Menyadari hal ini, Yoshi memerintahkan pasukan mundur dan meninggalkan Eiji bersama kelompoknya. Mari terkejut tapi tetap melaksanakan perintah. Eiji, yang kini sendirian, bergegas ke rumah sakit. Sayangnya, Kyo dan monster batunya menyerang rumah sakit dan menghancurkan dindingnya. Untungnya, Eiji berhasil menciptakan dinding udara untuk menahan dampaknya dan menyelamatkan para pasien. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota adalah dengan mengevakuasi seluruh penduduk. Namun Kyo tak kehabisan akal. Ia meneriakkan kepada warga bahwa Eiji adalah order yang menyebabkan kehancuran dunia 10 tahun lalu. Warga yang marah mulai melempari Eiji dengan batu sambil menuntut kematiannya. Kebencian mereka justru memperkuat kekuatan Kyo. Eiji mencoba menenangkan mereka, berseru bahwa mereka boleh membencinya setelah ia menyelamatkan mereka. Tapi seorang perawat,
dibutakan oleh dendam atas kematian anaknya 10 tahun lalu, menusuk punggung Eiji dengan pisau bedah. Kyo mengira semuanya sudah selesai dan siap mati bersama mereka. Tapi ia terkejut saat Eiji berdiri kembali, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan seluruh orang di sekitarnya, termasuk Kyo, dan memerintahkan mereka semua untuk bertahan hidup dari serangan misil tersebut. Dengan mengendalikan Kyo, Eiji juga berhasil mengambil alih batu raksasanya dan menggunakannya untuk menangkap rudal yang meluncur dari langit. Namun, meski sempat tertahan, rudal itu akhirnya meledak dan membuat segalanya tampak sia-sia. Tepat saat harapan mulai hilang, Bin si pria samurai dan seorang pemuda berambut pirang muncul. Bin menggunakan avatarnya dan menghancurkan rudal dalam sekejap, membuat Eiji terkejut karena tidak menyangka ada kekuatan sekuat itu. Bin menjelaskan bahwa ia pernah meminta kekuatan penghancuran mutlak yang dapat melenyapkan apapun hingga tingkat atom. Kyo yang putus asa kembali mencoba menghancurkan Eiji menggunakan Dewa Batu sambil menangis dan menyatakan bahwa Eiji tidak akan pernah bisa menebus dosanya di masa lalu. Tepat saat pukulan itu hampir mengenai Eiji, Bin dan si pirang kembali muncul dan menahan serangan tersebut, menyatakan bahwa mereka bersyukur karena Eiji telah menyelamatkan keluarga dari 10 order. Namun, saat itu mereka diberitahu bahwa misil baru sedang diluncurkan. Eiji bersiap menghadapi misil kedua. Namun Dewa Batu mulai runtuh karena kelelahan. Eiji, yang menolak menyerah, menggunakan sihir anti-gravitasi untuk memperlambat misil dan juga menahan reruntuhan batu agar tak menimpa warga. Melihat itu, Kyo mulai meragukan pilihannya. Ia sadar bahwa meskipun semua membenci Eiji, pria itu tetap berjuang menyelamatkan mereka. Tersentuh oleh tekadnya, Kyo memutuskan untuk membantu dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam Dewa Batu. Namun itu tidak cukup. Eiji pun berteriak meminta bantuan. Untungnya, seorang anggota orde yang dikenal berpenampilan murah muncul dan meletakkan Rin di samping Eiji. Ia langsung menggunakan sihir penyembuhannya untuk memulihkan Dewa Batu yang cukup memperlambat laju misil agar Bin bisa menghancurkannya. Kota pun berhasil diselamatkan. Beberapa hari berlalu, semua orang mulai bersantai kembali. Namun, suasana tenang itu tiba-tiba terpecah ketika Loren, si pirang, datang tergesa-gesa menemui Eiji. Ia memberitahukan bahwa Sena telah dibangunkan oleh Yoshi dan sedang menunggunya. Eiji sangat marah mendengarnya. Ia tahu bahwa jika Sena bangun, maka hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi. Padahal, ia telah membuat kesepakatan dengan Yoshi untuk menjaga Sena dalam kondisi beku waktu, agar mereka bisa mencari obat untuk penyakitnya. Ia pun masuk ruangan dengan marah, hanya untuk menemukan Sena duduk di kursi roda sambil menatapnya kosong. Amarah Eiji pun meledak. Ia langsung mencengkeram leher Yoshi, menuntut penjelasan atas pelanggaran janjinya. Namun Yoshi memintanya tenang. Ia berkata bahwa Sena tampaknya tidak mengingat serangan dari Rin. Hal ini sedikit melegakan Eiji, karena itu berarti Sena belum tahu bahwa dirinya adalah seorang orde yang bertanggung jawab atas kematian banyak orang 10 tahun lalu. Saat mereka mulai berbicara, Eiji menyadari bahwa Yoshi telah memberitahu Sena tentang penyakitnya, dan bahwa ia hanya memiliki 6 bulan untuk hidup. Sena pun menangis dan menampar kakaknya karena memendam semua beban ini seorang diri selama ini. Namun Eiji langsung memeluknya dan berjanji untuk tidak berbohong lagi. Ia kemudian mengangkatnya kembali ke ranjang. Yang ternyata mereka bukan saudara kandung. Beberapa saat kemudian, saat Eiji sedang bersantai di ruang umum, seorang prajurit datang dan memberitahunya bahwa Sena telah dipindahkan dari kamarnya oleh Yoshi. Eiji marah dan langsung mencari Yoshi. Lalu Eiji pun menemukannya dan Eiji langsung memintanya mengembalikan Sena. Namun Yoshi menolak mengatakan bahwa Sena akan tetap menjadi tamunya sampai Eiji menyelesaikan semua misinya. Eiji sadar bahwa ini berarti Sena dijadikan sandera. Ia pun mencoba menggunakan kekuatan dominasinya untuk menggerakkan kursi roda Sena agar mendekatinya. Tapi yang mengejutkan, Yoshi menggunakan kekuatan anehnya sendiri yang membuat kursi roda kembali ke sisinya. Dan bahkan seorang pengikutnya mendorong Eiji ke tanah. Yoshi memperingatkannya agar berhati-hati, karena nyawa Sena kini ada di tangannya. Ia pun menyuruh Eiji untuk mengambil alih Jepang. Ternyata, setelah kehancuran besar, kota Hiroshima berubah menjadi wilayah tanpa pemerintahan yang dikuasai oleh Yakuza. Karena itu, tugas ini menjadi lebih mudah bagi Eiji. Ia langsung menjadikan wilayah tersebut sebagai domainnya, melawan para Yakuza secara langsung, dan menggunakan kekuatan dominasinya untuk mengendalikan mereka seperti boneka. Dengan begitu, seluruh wilayah pun berada di bawah kendalinya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Eiji dan Rin memutuskan untuk bersantai dan berjalan-jalan di kota. Mereka seperti pasangan dengan saling mencicipi makanan satu sama lain dan menikmati waktu tanpa memikirkan nasib dunia. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama.
Saat Rin pergi membeli camilan, seorang pria misterius muncul dan menyergapnya dari belakang. Ia menggunakan sihirnya untuk membatalkan kekuatan dominasi Eiji terhadap Rin, sehingga Rin kembali ke keadaan normal. Rasa dendamnya pun bangkit. Sementara itu, beberapa Yakuza yang telah kembali sadar mulai menyerang Eiji, menembakinya di taman. Eiji kebingungan dan terus berlari, sampai akhirnya ia berhadapan langsung dengan pria misterius bermata satu yang mengaku telah lama menanti untuk bertemu Orde yang menghancurkan dunia. Eiji tidak tahu siapa pria ini. Namun tiba-tiba Rin muncul dari bayangan, dan Eiji segera menyadari ada yang tidak beres ketika melihat tatapan penuh kebencian di matanya. Pria bermata satu itu tertawa, mengungkapkan bahwa Rin kini bebas dan bisa membunuh Eiji. Eiji mencoba menggunakan kekuatannya lagi, namun gagal karena Rin kini mengenakan headphone khusus yang membuatnya kebal terhadap perintah Eiji. Rin mulai menyerang Eiji dengan pedangnya, berkali-kali, sementara ia terus mencoba menghindar. Tapi keberuntungan Eiji habis saat Rin berhasil menebas lengannya hingga putus. Ia jatuh ke tanah kesakitan, sementara Rin menodongkan pedangnya ke wajahnya. Namun sebelum ia sempat membunuhnya, Io tiba-tiba muncul dan mendorong Ren menjauh, lalu menarik Eiji ke tempat aman. Ben meminta mereka pergi dan akan menghadapi Rin sendirian. Tapi Eiji memintanya untuk tidak menyakiti Rin karena dia masih percaya Ren bisa diselamatkan. Pria bermata satu itu tertawa dan menyebut Eiji bodoh karena berjuang demi dunia yang membencinya. Io menyuruh Eiji kabur karena mereka tidak akan bisa mengalahkan pria itu. Eiji penasaran dan bertanya bagaimana Io bisa tahu banyak tentang pria ini. Akhirnya Io mengakui bahwa seluruh anggota 10 Orde dibentuk hanya untuk mengalahkan pria itu. Eiji menolak pergi tanpa menyelamatkan Rin. Sementara itu, Rin terus bertambah kuat dan bahkan menumbangkan Bin, lalu mendekati Eiji. Saat ia hendak membunuhnya, Io melompat dan menahan serangannya, lalu jatuh bersimbah darah. Rin tetap tidak berhenti dan berusaha menikam Eiji lagi. Eiji cepat-cepat menciptakan penghalang udara untuk menahan serangan itu. Ia mencoba menjangkau Rin, tapi wanita itu tidak bisa mendengar dan hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Hati Eiji hancur, namun ia masih meyakinkan diri bahwa ini semua karena pengaruh pria bermata satu itu. Ia lalu mengambil batu dan menembakkannya, menciptakan lubang di tubuh pria itu. Namun ia terlalu cepat merasa lega. Pria itu tertawa dan mengatakan bahwa Eiji bodoh jika mengira Orde sejati akan menampakkan diri secara langsung. Ternyata pria bermata satu itu hanyalah pion. Seseorang yang lebih kuat mengendalikannya dari balik layar. Pria itu menciptakan energi hitam yang menyerupai listrik statis dan menarik Eiji ke dalamnya. Namun tiba-tiba, Yoshi muncul dari langit dan menggunakan kekuatan uniknya yaitu mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Ia berteriak bahwa Eiji berhasil lolos dan telah pulih sepenuhnya. Dan benar saja, Eiji tiba-tiba berada di luar energi statis itu dengan lengannya kembali utuh. Yoshi kemudian berkata bahwa Io dan Bin tidak terluka sama sekali, dan keduanya pun langsung bangkit dalam kondisi baik. Pria bermata satu tampak panik dan berusaha kabur, tapi Yoshi langsung meninju wajahnya hingga pingsan. Para anggota lainnya, termasuk Rin, memilih melarikan diri. Saat Io memanggil Rin, gadis itu hanya memaki dan pergi. Eiji menoleh ke Yoshi dan bertanya siapa sebenarnya orang yang baru saja mereka lawan. Tiba-tiba, Daisy muncul dan mengatakan bahwa pria itu adalah Gen Hoshimiya, Orde dan juga ayah Eiji. Eiji tidak bisa mempercayai hal ini. Ia yakin ayahnya sudah mati dalam kehancuran besar yang dulu ia pikir disebabkan olehnya sendiri. Ia berteriak kepada Daisy agar mengatakan kebenaran. Namun si peri hanya menjawab agar Eiji membuka matanya sendiri dan memilih, apakah ia ingin percaya pada kebenaran atau terus hidup dalam kebohongan. Yoshi pun masih ragu dengan situasi ini. Ia lalu mengutus Eiji dan Io untuk pergi ke pedesaan dan mencari tahu lebih banyak tentang ayah Eiji. Tentu saja Eiji langsung menyetujui. Keesokan harinya, ia dan Io memulai perjalanan mereka. Mereka bahkan sempat berhenti di sebuah kedai untuk menikmati makan siang berupa mangkuk ramen tanpa akhir. Terlihat Eiji makan sampai kenyang sebelum rogoh sakunya dan sadar bahwa dia tak punya uang. Jadi, Io menenangkannya dan berkata bahwa kelompok mereka akan menanggung semua biaya. Tapi Eiji tetap mencari alasan, mengatakan kalau dompetnya masih bersama Rin. Tampaknya dia masih belum bisa move on dari Rin, sementara Io justru senang karena akhirnya bisa bersama Eiji sendirian. Mereka kemudian menumpang di belakang truk mini yang membawa ke lokasi tujuan. Io mencoba mendekati Eiji, tapi akhirnya menyadari bahwa dia tak punya harapan karena Eiji masih terus memikirkan Ren. Ia pun mulai mengamati keadaan sekitar sambil menyimpan kegundahannya. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah gua besar. Lalu mereka turun dari kendaraan dan masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada.
Saat menyusuri lorong gua, mereka menyadari ada yang tidak beres. Langit-langit gua mulai runtuh. Io terkejut dan membeku, tapi untungnya Eiji dengan sigap menariknya dan berlari masuk lebih dalam. Sambil berlari kencang, Eiji meminta Io untuk menggunakan kekuatan ramalannya dan mencari pertanda. Setelah rasa cemas mereda, Io mulai fokus dan menggunakan kemampuannya dan menyuruh mereka terus berlari lurus. Tapi sebelum sempat memberitahu Eiji, mulai meragukan ramalannya sendiri dan larut dalam pikirannya. Sementara Eiji berteriak agar ia segera mengatakan apa yang harus dilakukan. Akhirnya Io tersadar dan mengatakan agar mereka belok kanan. Eiji segera belok ke sebelah kanan. Untuk sesaat, mereka merasa sudah memilih jalan yang tepat dan selamat. Tapi itu tak bertahan lama. Lantai di bawah mereka runtuh, dan keduanya terjatuh ke sungai gelap di bawah. Io pingsan dan mulai tenggelam di air keruh. Tapi Eiji berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke tepi sungai. Saat sadar, mereka mengeringkan pakaian di dekat api sambil mengobrol. Eiji terus membicarakan kalau lebih baik jika Rin ada di sini, dan ia meminta maaf pada Io karena telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Itu menjadi titik balik bagi Io. Dengan marah, dia menatap Eiji dan menyebutnya bodoh dan ia berkata bahwa sejak kecil, ia sudah sering bermimpi tentang suami masa depannya. Dan ketika mendapatkan kekuatan, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari tahu siapa pria itu. Setelah tahu bahwa orang itu adalah Eiji, rasanya menyakitkan jika hanya membicarakan seorang perempuan yang pernah mencoba membunuhnya dan melarikan diri di kesempatan pertama. Eiji tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan sesosok wanita setengah dewa cantik muncul bersama sekelompok avatar di sekelilingnya. Namanya Kuroko. Ia mengejek Eiji dan Io yang menyuruh mereka cari kamar saja. Tiba-tiba, Eiji teringat ucapan Yoshi bahwa hanya sosok seperti Kuroko mungkin bisa menyembuhkan adiknya, Sena. Ia langsung meminta bantuannya. Namun Kuroko menolak, menyebutnya itu pekerjaan membosankan. Meski begitu, ia memberi mereka satu kesempatan jika mereka bisa mengalahkan permainan tangkap bola. Ia mungkin berubah pikiran. Aturannya sederhana. Eiji dan Io harus menangkap bola yang dilempar oleh Kuroko dan avatarnya. Dan larangan, Eiji tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan bola. Eiji menyetujui karena tak punya pilihan lain. Ia mulai bermain dengan memodifikasi kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan lompat. Tapi dia masih terlalu lambat, tak mampu mengikuti kecepatan Kuroko atau memprediksi arah lemparan bola. Eiji lalu meminta bantuan Io. Io pun mulai memberitahunya kemana bola akan dilempar. Namun meski kerja sama mereka membaik, tetap saja mereka terlalu lambat. Setelah berusaha berkali-kali, mereka tumbang ke tanah karena kelelahan. Io langsung menawarkan pahanya sebagai bantal dan menyeka keringat Eiji dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan pernah lari darinya. Ia akan selalu ada di sisinya. Eiji sangat tersentuh. Mereka pun mencoba strategi baru, bergandengan tangan dan berlari bersama mengejar bola. Dengan begitu, Eiji bisa merasakan prediksi Io melalui genggamannya, dan kecepatannya pun meningkat. Mereka mulai semakin dekat ke bola, tapi tetap belum berhasil menangkapnya. Mereka kembali terjatuh, napas tersengal. Eiji menyadari bahwa ia dan Io sudah mencapai batas fisik mereka. Tapi dia tak mau menyerah. Akhirnya, Eiji menggunakan avatarnya untuk menangkap bola. Kuroko menyebutnya sebagai strategi menarik, tapi ia meragukan keberhasilannya. Tiba-tiba, Eiji berhasil menangkap bola sebelum terjatuh ke tanah. Kuroko sadar bahwa Eiji menggunakan avatar sebagai pengalih perhatian. Tapi karena itu masih dalam aturan permainan, ia pun mengakui kekalahan dan setuju ikut membantu mereka menyembuhkan Sena. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, muncul seorang pria bernama Matsudaira bersama arus sungai deras, lalu menyerang mereka dengan kekuatan air. Eiji segera menciptakan penghalang udara, tapi kekuatannya tak cukup. Pria itu mengenakan perlengkapan selam dan menyelam dengan senapan tombak. Kuroko memberi ide, agar Eiji dan Io menyatukan avatar mereka. Saat mereka saling menggenggam, kekuatan mereka berpadu dan muncul avatar baru yang memiliki kemampuan gabungan mereka. Avatar itu berhasil memprediksi arah tombak dan menggunakan kekuatan Eiji untuk memperlambatnya, menyelamatkan mereka. Sebagai pukulan penutup, Eiji mengendalikan ikan-ikan di sekitar dan menembakkannya hingga dia pingsan. Setelah mengikatnya, Kuroko menyebut pria itu adalah anggota Aya dari kelompok bernama SP6. Ia bertanya mengapa mereka mengejarnya, tapi pria itu hanya berteriak memanggil Daisy yang langsung muncul dari udara kosong. Daisy kemudian menghubungkan mereka ke panggilan video dengan seorang pria bermata satu, Hattori, dan beberapa anggota order lainnya. Mereka mengejek Eiji dan kawan-kawan,
Sebelum salah satu order menggunakan kekuatan pedang dimensi untuk menyerang mereka langsung dari layar. Eiji mengira itu hanya ancaman, tapi terkejut saat bilah-bilah pedang muncul di hadapan mereka dan Kuroko terkena serangan itu dan tewas seketika. Berita kematiannya segera sampai ke Yoshi. Yoshi langsung menuju markas tempat Eiji sudah menunggu. Ia memuji Eiji karena berhasil melawan musuh dan mengalahkan Kuroko dalam permainan, tapi Eiji tak peduli. Ia memohon pada Yoshi agar menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Kuroko, namun Yoshi menolak karena sudah terlalu lama sejak kematiannya. Ia memerintahkan Eiji untuk kembali ke markas karena misinya telah selesai. Eiji protes, mengatakan bahwa dia tak akan bisa mengendalikan Jepang jika hanya dikurung di markas. Tapi kemudian ia menyerah, yakin bahwa Yoshi menganggapnya tak berguna lagi. Saat itu, pria dari toko murahan menepuk punggung Eiji dan berkata bahwa jika musuh mereka menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kehancuran besar lagi, maka tak akan ada yang bisa menyelamatkan Sena ataupun siapapun. Eiji terkejut saat mendengar bahwa ayahnya terlibat dalam peristiwa itu. Dengan marah, ia menyerang Yoshi dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya disembunyikan darinya. Eiji bersumpah akan menyelamatkan Rin, meskipun harus melakukannya sendirian. Namun, Yoshi tiba-tiba membantingnya ke kursi dan mulai menceritakan kebenaran. 10 tahun yang lalu, Yoshi adalah seorang peneliti di sebuah lembaga yang dipimpin langsung oleh ayah Eiji, Gen. Saat itu, Yoshi hanyalah seorang kutu buku yang belum pernah menyentuh dunia luar dan sangat terobsesi dengan penelitiannya. Gen adalah senior sekaligus mentornya, namun, karena kedekatan mereka, muncul rumor tak sedap bahwa Yoshi menjual diri kepada Gen demi mendapatkan dana penelitian lebih. Meski rekan kerjanya mulai membencinya, Gen tetap mendukung Yoshi karena percaya pada proyek yang sedang ia kembangkan, sebuah alat yang mampu mengubah kehendak manusia menjadi energi. Gen yakin alat ini bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang, dan ia terus menyemangati Yoshi agar lebih percaya diri. Namun, segalanya berubah dalam satu hari. Ketika Yoshi masuk ruang kerja Gen, ruangan itu gelap dan dipenuhi bunga liar. Para ilmuwan di sana tergeletak tak bernyawa di lantai. Saat Yoshi bertanya apa yang terjadi, Gen hanya menjawab bahwa ini adalah bentuk nyata dari impiannya, sebuah sistem yang bisa mewujudkan keinginan siapapun. Sistem itu adalah Daisy, peri yang kini dikenal karena dapat mengabulkan permintaan. Gen melepaskan Daisy ke dunia, dan tanpa disadari, permintaan Eiji lah yang memicu kehancuran besar. Tapi semua itu bagian dari rencana Gen. Sayangnya, hasil tidak memuaskan, karena keinginan sejati Gen adalah menghancurkan seluruh dunia agar ia bisa membangunnya kembali dari awal. Yoshi memperingatkan Eiji bahwa jika Gen berhasil menangkapnya, ia akan memicu kehancuran yang lebih besar dan kali ini akan berhasil menyelesaikan misinya. Tapi emosi Yoshi lepas kendali, dan Eiji pun mendorongnya karena situasinya mulai terasa canggung. Setelah itu, Eiji kembali ke kamarnya dan memutuskan untuk berbicara dengan Daisy, karena hanya dia yang tahu kebenaran sepenuhnya. Daisy muncul, tapi sebelum menjawab pertanyaan Eiji, ia mengatakan bahwa Rin ingin berbicara dengannya. Sementara mereka mengobrol, pasukan PS6 menyusup ke markas Yoshi untuk menculik Sena atas perintah Gen. Ternyata Rin berperan sebagai agen ganda dan memperingatkan Eiji soal penyusupan ini. Eiji segera menuju ruang dewan untuk memberitahu yang lain. Yoshi dengan cepat mengirim tim untuk menghadang penyusup. Namun pria Hattori memerintahkan mereka untuk tidak bertempur, melainkan mencari cara kabur. Raido datang lebih dulu dan mencoba menggunakan kemampuannya untuk membungkam musuh. Tapi karena musuh memang tidak berniat bertarung, kekuatannya sia-sia. Tak lama kemudian, Mari tiba dan langsung menembak kepala penyusup hingga hancur. Namun, penyusup itu langsung beregenerasi. Hattori lalu mengambil kacamata Mari dan berkata jika dia tak bisa melihat, dia tak bisa menggunakan kekuatannya. Penyusup mengirim goblin kecilnya untuk mencuri kacamata Mari. Yoshi kemudian memberi perintah tembakan sementara Hattori memberi instruksi pada penyusup untuk menghindarinya. Saat Yoshi sadar bahwa penyusup mampu menghindari semua serangan, ia menyimpulkan bahwa Rin sedang memata-matai mereka dan memberitahukan pergerakan mereka kepada musuh. Maka, Yoshi menyerahkan komando kepada Eiji. Eiji menginstruksikan Mari untuk menembak, sementara Hattori menyuruh penyusup bersembunyi di balik pintu. Tapi saat itu pasukan khusus sudah disiagakan meledakkan pintu dengan peluncur roket dan menghabisi penyusup. Yoshi tertawa puas karena ia telah mengirim email diam-diam ke ruang kontrol untuk menempatkan pasukan di setiap pintu, tanpa menggunakan sistem komunikasi utama. Namun Gen sudah 4 langkah lebih maju. Penyusup itu hanyalah pengalihan. Sementara itu, Fran, sang penghenti waktu, diam-diam menculik Sena dan melarikan diri dari markas. Saat Eiji dan Yoshi mengetahui hal ini, mereka menerima panggilan video dari Gen.
Gen mengejek Yoshi karena terlalu fokus pada tugas dan tidak pernah melihat apa yang sembunyi di balik layar. Yoshi pun menuntut alasan mengapa ia menculik Chena. Dengan tenang, Gen menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai ayah melindungi putrinya. Panggilan berakhir. Eiji pun kecewa karena kini ia mendapatkan konfirmasi langsung bahwa Gen memang ayah kandungnya. Io memberikan perkiraan lokasi Chena, dan Eiji memutuskan untuk menyelamatkannya sendirian. Yoshi mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa jika Gen menangkapnya, dunia akan berakhir. Tapi Eiji tak peduli. Ia membebaskan semua orang dari kendalinya dan berkata pada Yoshi bahwa mereka tak pernah menjadi satu tim. Sebelum pergi, Eiji lalu memanfaatkan kekuatan Ayahito yang bisa membuka portal ruang. Namun saat mereka tiba di lokasi, tempat itu sudah hancur. Sementara itu, Fran membawa Chena ke sebuah kapal tempat Hattori dan Rin menunggu. Fran mengatakan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Gen dan akan menyerahkan Chena langsung padanya. Tapi Hattori mengajak bicara dulu dan meminta Rin untuk menjaga Chena. Saat Fran dan Hattori mandi bersama, Rin menceritakan pada Chena tentang masa lalu Fran. Ia kehilangan istri dan anak-anaknya saat kehancuran besar, lalu berharap memiliki kekuatan menghentikan waktu agar bisa menyelamatkan mereka. Ia gagal kala itu, tapi kini Gen berjanji akan menghidupkan kembali keluarganya jika Fran menyerahkan Chena. Rin juga berkata bahwa Eiji adalah sosok di balik kehancuran besar, dan ia ingin balas dendam. Chena mengejek rencana Rin yang setengah matang. Ia berkata, jika tujuan Rin hanya membunuh Eiji, itu tidak cukup. Kalau Rin benar-benar ingin membuatnya menderita, ia harus membunuh dirinya, karena itu akan jauh lebih menyakitkan bagi Eiji. Tapi ia menambahkan bahwa ia belum siap mati, karena masih punya rencana sendiri. Sementara itu, Hattori dan pasukannya berkhianat dan mulai menembaki Fran. Fran berusaha bersembunyi karena tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Saat itu, Chena muncul dan memaksa semua orang berhenti. Ia menyebut Fran pengecut karena menginginkan kekuatan yang hanya bisa menunda nasib, bukan mengubahnya. Ia mengejek orang-orang yang hanya mengandalkan keinginan kepada peri. Chena mengancam Hattori bahwa jika Fran dibunuh, dia akan bunuh diri dan pasti membuat ayahnya kecewa. Sebagai gantinya, ia memaksa Fran bersumpah setia padanya dan melindunginya dengan nyawanya. Setelah mengambil alih kapal, Chena mulai menyusun rencana. Ia akhirnya mengetahui bahwa ayahnya adalah pemimpin musuh. Awalnya, ia tidak percaya, karena ia melihat ayahnya mati saat kehancuran dulu. Tapi kemudian ia sadar, bahkan tidak ada di rumah saat itu. Ingatannya ternyata palsu. Di tempat lain, Yoshi menyadari rencana besar Gen. Dan menjelaskan kepada tim bahwa Gen menargetkan 5 kuil suci yang membentuk pentagram terbalik. Salah satu sisi pentagram terhubung ke lilines alur energi alam yang sangat kuat. Pentagram terbalik itu pada dasarnya adalah alat yang bisa mengubah kehendak menjadi energi. Yoshi menyimpulkan bahwa Gen membunuh para pendeta dan setengah dewa penjaga 5 kuil itu untuk merebut kekuatan mereka. Tujuannya, menggunakan kail raksasa untuk membuka gerbang kehancuran dan menghancurkan dunia sekali lagi. Namun, ternyata Eiji dan Chena adalah kunci untuk membuka gerbang kehancuran. Jika salah satu dari mereka tidak ada, maka rencana Gen tidak akan berhasil. Sementara itu, Hattori membawa Chena dan 2 bawahannya ke sebuah hotel, dan memerintahkan mereka untuk menunggu di sana. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi, mereka akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Eiji lah order yang menyebabkan kehancuran besar 10 tahun lalu. Dan saat itu terjadi, dunia akan memburunya tanpa ampun. Setelah Hattori pergi, Chena mencoba menghubungi Eiji, namun baik telepon maupun internet di hotel itu tidak berfungsi. Meski begitu, ia tak menyerah. Ia merancang cara lain untuk menyebarkan versinya sendiri dari cerita sebelum Hattori menyebarkan berita itu. Ia kemudian mewawancarai Rin, menanyakan sejumlah pertanyaan tentang kehancuran besar. Tak lama, puluhan wartawan berkumpul di depan hotel. Saat Chena muncul, Hattori marah dan bertanya apa yang sedang terjadi. Chena menjelaskan bahwa ia sendiri yang memanggil para wartawan. Ternyata, ia menggunakan rekaman wawancara dengan Rin dan meminta resepsionis hotel untuk mengirimkannya ke pers. Media pun berbondong-bondong datang untuk mendapatkan berita besar. Saat itulah, Gen muncul di lokasi dan meminta media untuk menyingkir karena ia ingin menemui putrinya terlebih dahulu. Saat berjalan mendekati Chena, gadis itu langsung merasa bahwa pria ini bukan ayah kandungnya. Wajahnya tak cocok dengan wajah yang ia ingat. Ia memutuskan untuk menunggu dan melihat langkah berikutnya. Gen langsung memeluknya dan membisikkan sesuatu di telinganya, membuat Gena terkejut. Ia mulai berakting seolah-olah sangat merindukan Chena selama 10 tahun terakhir. Namun, Chena mendorongnya dan memintanya berhenti berpura-pura.
Tapi Gen mulai menyebutkan hal-hal yang hanya diketahui oleh ayahnya, dan Sena merasa terpojok. Dalam situasi itu, ia memutuskan untuk membalikkan keadaan. Ia bermain sesuai skenario Gen dan berkata kepada media bahwa kehancuran besar bukanlah kesalahan Eiji. Ia menuduh organisasi Gen sebagai pencipta para order, dan bahwa Eiji tidak pernah menginginkan kehancuran. Ia hanya kewalahan oleh kekuatan yang datang tiba-tiba. Pernyataan ini menjadi viral dan sampai ke telinga Yoshi dan timnya. Yoshi menyadari bahwa jika Eiji melihat wawancara itu, ia akan tahu lokasi Sena, dan mereka jadi punya waktu lebih sedikit untuk menghentikan Gen. Ia pun memutuskan membagi timnya menjadi 3 kelompok untuk melindungi 3 kuil yang tersisa dari serangan PS6. Sementara itu, Sena menunggu reaksi Gen atas pernyataannya. Gen pada awalnya setuju dan mengakui bahwa organisasinya memang menciptakan para order. Sena berpikir Gen akan menyerah, namun kemudian ia mengatakan bahwa terlepas dari niat Eiji, ia tetap bertanggung jawab atas kematian jutaan orang dan layak dihukum. Sena, yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan Gen saat pelukan tadi, mengangguk dan menyetujui pernyataan itu. Gen lalu berkata bahwa Eiji saat ini tengah berperang melawan dunia dan PS6 telah menemukan bahwa ia berencana menciptakan kehancuran besar kedua. Sena kembali mengangguk, dan ketika Gen menyatakan bahwa sudah menjadi tugasnya menghentikan anaknya, ia mengulang pernyataan itu persis. Sena terkejut dengan tindakannya sendiri. Ia kemudian menyadari bahwa saat Gen memeluknya, ia telah memanipulasi pikirannya dan memerintahkan untuk mengungkap kebenaran tentang perusahaan Gen dan menyetujui semua yang ia katakan. Sementara kemarahan publik memuncak, Gen mengangkat Sena dan bersiap membawanya pergi. Namun, Rin dan Fran berdiri di hadapannya. Hattori mencoba menggunakan kekuatannya untuk menundukkan mereka. Namun Rin mengacungkan pedangnya ke arah Hattori dan mengancam akan membunuhnya. Namun, Gen memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri dan berhasil menaklukkan Rin dan Fran. Di saat yang sama, Eiji berhasil masuk ke hotel berkat kekuatan teleportasi. Ia berlari mencari Sena, dan saat pintu lift terbuka, Sena berdiri tepat di depannya. Ia langsung menghampirinya, tapi sebuah tebasan dimensi muncul dan Gen menghantamnya, memotong lengannya dan merobohkan separuh hotel. Gen menyapa Eiji dengan sinis, menyebut ini sebagai reuni keluarga setelah 10 tahun. Namun Eiji menolak mengakuinya sebagai ayah dan meminta agar Sena dikembalikan. Gen menolak dan menyuruhnya bergabung jika ingin tetap bersama Sena. Ia kemudian mengungkap bahwa karena Sena akan segera mati, ia akan menggunakan nyawanya untuk penelitian dan membuka kembali gerbang kehancuran. Eiji menolak keras, tapi Sena menghentikannya dan berkata bahwa ia sudah menyerah. Perkataan itu menghancurkan semangat Eiji. Namun, saat Gen hendak mundur, Raido muncul dan Gen mengizinkannya bertarung 1 lawan 1 dengan Eiji. Tiba-tiba, Eiji bangkit, menggunakan kekuatannya untuk menyambungkan kembali lengannya. Raido menghormati tekad Eiji dan turun ke arena. Eiji memanggil goblin-goblin kecil dan menyerang Raido. Tapi itu hanya pengalih. Saat Raido melancarkan tebasan serangannya hanya mengenai goblin karena Eiji sudah terlalu dekat. Eiji lalu menghajarnya dengan tinju penuh kekuatan. Gen, yang kagum memutuskan memberi kesempatan bertarung dan menyatakan duel itu berakhir imbang. Setelah Gen dan pasukannya mundur, Eiji pingsan. Saat sadar, ia sudah dirantai di ranjang. Io muncul dan memberitahu bahwa ia sekarang ada di rumah persembunyian. Eiji langsung panik, menanyakan keadaan Sena. Io menjelaskan bahwa Yoshi dan timnya akan menyerang markas Gen besok untuk menyelamatkan Sena. Namun mereka tak ingin Eiji ikut karena terlalu berbahaya. Eiji menolak, tapi Io memanjat ke atas tubuhnya dan berkata bahwa ia harus berhenti memikirkan Sena dan lebih baik fokus membuat anak bersamanya. Saat ia mencoba mencuri keperjakaan Eiji, media menyebarkan berita bahwa Eiji bertanggung jawab atas kehancuran hotel, karena ada bukti ia memasuki gedung sebelum hancur. Pemerintah pun menetapkan Eiji sebagai teroris. Kebencian publik pun terus bertambah. Sementara itu, Eiji tidak bisa bangkit karena ia tidak merasakan apapun terhadap Io. Ternyata, setelah tahu bahwa Sena saudara diri, Eiji mulai ada rasa terhadapnya. Ia mengatakan pada Io bahwa ia tak bisa bersamanya karena hatinya hanya untuk Sena, sejak mereka kehilangan keluarga. Io kecewa, tapi akhirnya menerima dan melepaskan Eiji agar ia bisa menyelamatkan Sena. Sebelum pergi, Io bertanya, kenapa Eiji yakin Gen bukan ayahnya? Eiji menjawab bahwa ia yakin Gen sudah mati saat kehancuran besar terjadi. Namun, Io lalu menunjukkan foto keluarga mereka dan mengatakan bahwa ia pernah menjadi objek uji coba di perusahaan Gen. Foto itu adalah wallpaper laptop milik Gen saat ia masih menjadi peneliti. Eiji merasa sakit kepala saat mengingatnya. Tiba-tiba,
muncul sebuah avatar kecil di atas kepalanya. Tak lama, Daisy juga muncul dan berkata bahwa sepertinya, mustahil lagi menyembunyikan kebenaran. Eiji bertanya apa benda di atas kepalanya itu. Daisy menjelaskan bahwa itu adalah sebuah alat yang telah mengubah ingatannya. Ia menambahkan bahwa Eiji tak punya waktu untuk khawatir soal itu, karena Senna akan segera memicu kehancuran besar berikutnya. Sementara itu, pasukan Yoshi meluncurkan serangan ke markas Gen dengan tank dan pasukan bersenjata lengkap. Para order yang berpihak pada Yoshi ikut menyusup ke dalam markas, namun Gen mengerahkan tim dan ordernya untuk menghadang mereka. Di sisi lain, Gen membawa Senna ke sebuah gerbang emas raksasa dan bertanya apakah ia mengingat tempat itu. Senna menjawab tidak, namun Gen menyuruhnya fokus. Ia berkata bahwa gerbang itu mengarah ke dunia di mana semua keinginan manusia bisa nyata. 10 tahun lalu, ia meneliti cara mengubah keinginan menjadi energi demi mencari obat bagi penyakit Senna. Ia bekerja tanpa henti sampai suatu hari mendapat penglihatan tentang gerbang menuju dunia spiritual. Menurut Gen, di dunia itu, hukum fisik tak berlaku, dan pikiranlah yang berkuasa. Gen mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun, ia berhasil memanifestasikan gerbang itu dan menghubungi sosok dari sisi lain. Senna adalah orang pertama yang keinginannya dikabulkan, dan dari sanalah gerbang terbuka serta para order muncul. Mendengar ini, Senna merasa pusing karena ia juga dipengaruhi oleh avatar pengubah ingatan. Ia mulai menyalahkan diri sendiri atas kehancuran besar, namun Gen meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Ia mengaku bahwa dirinya sendiri adalah penyebab kehancuran besar itu. Tapi saat Senna membuka gerbang dulu, gerbang itu dalam keadaan rusak. Kini, hanya dia yang bisa memperbaikinya dan membukanya kembali. Tiba-tiba, avatar kecil di kepala Senna muncul, dan Gen langsung menghancurkannya dengan kekuatannya, memaksa Senna mengingat semuanya. Begitu ingatannya pulih, gerbang pun terbuka. Saat itu juga, Rin muncul setelah membebaskan diri dari tahanan. Namun sebelum sempat bertindak, avatar Gen menamparnya dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, pasukan Yoshi kesulitan melawan Gen, hingga Iggy datang terbang bersama Io. Ia menerobos masuk lewat atap, menyelamatkan Mari dari serangan perme, lalu melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Senna. Senna pun tak sadarkan diri di dalam sebuah kapsul tidur, dan berjanji akan menyelamatkannya. Namun Gen berkata tak perlu, karena Senna telah setuju untuk bekerja sama. Ia mengatakan bahwa berkat Senna, gerbang menuju dunia pikiran dapat dibuka, dan semua orang bisa mewujudkan keinginan mereka. Eiji bertanya kalau dua keinginan saling bertentangan, apa yang akan terjadi? Saat itu, Daisy muncul dan memperlihatkan kepadanya sebuah dunia di mana Senna sehat dan mereka hidup bahagia bersama. Eiji tertegun melihatnya. Daisy menjelaskan bahwa bila terjadi konflik antara dua keinginan, maka dunia paralel akan diciptakan untuk mengakomodasi keinginan yang lain. Jika keinginan terus bertentangan, maka dunia baru akan terus tercipta, membentuk semesta tak terbatas hingga semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gen berkata bahwa ia melakukan semua ini demi manusia. Dan berkat hal itu, impian Eiji untuk melihat Senna sehat bisa menjadi nyata. Tapi Eiji menolak, mengatakan bahwa jika semua hal buruk terjadi di dunia lain, maka dunia itu tidak nyata. Gen membalas bahwa dunia itu akan sama nyatanya seperti dunia mereka sekarang. Tapi seperti seseorang yang tidak mengerti teori multisemesta, Eiji menolak percaya. Ia mendekati Senna, membangunkannya, dan berkata bahwa mereka harus pulang. Tapi Senna mencegahnya, berkata bahwa ia tak ingin Eiji mengganggu rencana ayahnya. Tiba-tiba, ia menusuk Eiji dan berkata bahwa dirinya lah yang sebenarnya menyebabkan kehancuran besar 10 tahun lalu. Eiji bertanya kenapa ia melakukan ini, tapi Senna hanya mengulang pernyataannya. Ia tak percaya, namun kemudian Gen berkata hal yang sama, bahwa Senna adalah penyebab kehancuran itu. Eiji bersikeras bahwa ia mengingat jelas bahwa dirinya lah pelakunya. Tapi Daisy mengingatkan bahwa ingatannya telah dimanipulasi. Saat itu, avatar kecil di kepala Eiji kembali muncul, berusaha membuatnya lupa lagi. Namun Gen berkata bahwa karena avatar itu sudah muncul dalam bentuk fisik, itu berarti ingatan asli tak bisa lagi ditahan. Ia memaksa Eiji untuk mengingat kembali apa sebenarnya keinginan Senna waktu itu. Eiji akhirnya ingat, keinginan Senna adalah mendominasi dunia agar keluarganya bisa hidup bahagia bersama selamanya. Karena keinginannya murni dan tulus, keinginan itu termanifestasi menjadi kekuatan paling dahsyat. Namun Senna kecil tak mampu mengendalikan kekuatan itu. Akibatnya, terjadilah kehancuran besar. Gen, meski terkejut karena Senna tidak sekadar ingin sembuh tapi malah menginginkan dunia, tetap senang karena gerbang telah terbuka. Namun ketika Senna tenggelam dalam rasa bersalah, gerbang pun mulai tertutup.
Eiji mencoba meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya, namun tak berhasil. Saat itulah Daisy menyuruh Eiji mengucapkan sebuah keinginan. Eiji lalu memohon agar semua dosa Sena menjadi miliknya. Berkat keinginan itu, terciptalah avatar kecil yang memiliki kekuatan untuk mencuri ingatan dan kekuatan Sena. Agar Sena tak pernah mengingat peristiwa itu, Eiji bahkan mengubah ingatan orang tua mereka juga. Dan semua itu berhasil, hingga sekarang. Begitu menyadari kebenaran itu, avatar di kepala Eiji hancur dan ia jatuh terduduk, putus asa. Sena lalu mengungkap bahwa saat itu, orang tua mereka hampir bercerai. Ia tak ingin keluarga mereka berpisah, jadi ia mencoba mendominasi dunia agar semua tetap bersama. Tapi ia gagal mengendalikan kekuatannya dan menghancurkan dunia. Ia berkata bahwa ia harus bertanggung jawab, dan satu-satunya cara adalah dengan membantu ayah mereka menciptakan dunia di mana semua orang bisa mewujudkan keinginannya. Tapi Eiji menolaknya, berkata bahwa dunia seperti itu adalah kebohongan. Namun Sena menyebutnya munafik, karena selama 10 tahun terakhir, hidupnya juga sebuah kebohongan. Ia mengatakan bahwa dunia yang akan ia ciptakan pun akan sama, dan dari pengalaman, ia tahu bahkan kebohongan bisa membawa kebahagiaan. Ia mengaku bahwa ia bahagia karena Eiji selalu peduli padanya, dan kini ia ingin membagikan kebahagiaan itu ke seluruh dunia. Eiji tak bisa berkata apa-apa. Sena lalu menciumnya dan berjalan menuju gerbang untuk menciptakan dunia baru. Eiji mencoba menghentikannya dengan kekuatannya, namun Sena tak ingin itu terjadi lagi. Ia tiba-tiba menebas tangan Eiji dan menjatuhkannya dari jembatan. Dengan hambatan terakhir disingkirkan, Gen menggunakan Sena dan avatarnya untuk membuka gerbang. Sementara itu, Eiji jatuh ke dasar gedung dan ditemukan oleh Rin yang langsung menyembuhkan lukanya. Ia mendengar semuanya, dan kini tahu bahwa kehancuran besar bukanlah salah Eiji. Rin menyuruhnya bangkit karena mereka harus menyelamatkan Sena. Namun saat ini, Eiji terbaring tak bergerak di lantai, dan Rin tiba-tiba menangis. Ia merasa bersalah karena pernah mencoba membunuh Eiji, padahal ia tidak pernah membunuh orang tuanya. Ia pun meminta maaf atas semua hal buruk yang telah ia lakukan. Ia pun menusuk matanya sendiri sebagai bentuk penyesalan dan berkata akan melakukan apapun untuknya. Gadis yang berubah drastis itu lalu memukul Eiji berkali-kali, menyuruhnya sadar dan bangkit untuk menyelamatkan Sena. Namun Eiji berkata bahwa Sena telah menolaknya, dan kini ia merasa tak punya hak untuk menghentikannya. Rin pun mengatakan bahwa jika Eiji mencintai Sena, maka dia tak akan membiarkannya mati. Kata-kata itu akhirnya membuat Eiji kembali tenang. Ia pun meminta bantuan untuk menyelamatkan Sena, dan Rin menyetujuinya. Ia menciumnya, lalu mereka berdua menyatukan avatar mereka dengan tekad yang sama, melindungi Sena. Sementara itu, Gen membuka gerbang dan seluruh dunia berubah menjadi hitam putih tepat saat itu. Yoshi tiba bersama timnya. Ia langsung mengarahkan pistol ke Gen, mengatakan bahwa dulu dia mempercayai dan menghormatinya, namun ternyata dikhianati. Ternyata, kebencian Yoshi terhadap Gen berasal dari masalah ia ingin Gen menjadikannya subjek pertama dalam eksperimen pembuka dunia mental. Yoshi mengatakan bahwa jika saja Gen membiarkannya mengajukan permintaan pertama alih-alih Sena, kehancuran besar takkan pernah terjadi dan semua orang akan hidup bahagia. Melihat bahwa Yoshi tak sanggup menarik pelatuknya, salah satu rekannya maju dengan kekuatan bom bunuh diri untuk menghabisi Gen. Namun, dia tiba-tiba membeku. Mari segera melompat untuk menyerang Gen, tetapi dia juga membeku karena Fran melindungi Gen. Yoshi lalu mencoba melawan Fran dengan kekuatannya, namun tak bisa membatalkan kemampuan pembekuan waktu Fran selama masih aktif. Akhirnya, Yoshi memutuskan untuk menembak Sena saja. Tapi Fran juga menghentikan peluru itu. Lalu Gen memanggil samurai buta miliknya untuk melanjutkan pertarungan. Yoshi memilih melawannya secara langsung, tepat saat Eiji dan Rin tiba di tempat itu. Mereka berdua menyerbu sang samurai, tapi dengan mudah dipotong olehnya. Meski begitu, dengan kekuatan gabungan mereka, Eiji dan Rin langsung menyembuhkan diri. Saat Rin menahan pedang samurai dan menciptakan celah, Eiji menghajarnya dengan tendangan telak hingga pingsan. Eiji lalu menyerbu Gen dan mereka berdua saling mengadu kekuatan. Eiji menyatakan bahwa ia akan menyelamatkan Sena, dan Gen menjawab bahwa ia akan memenuhi keinginan Sena. Benturan kekuatan mereka menciptakan gelombang dahsyat yang mendistorsi ruang di sekitar. Gen mengatakan bahwa Eiji harus menerima kenyataan. Ia menegaskan bahwa Eiji tak bisa menyelamatkannya, dan kalaupun berhasil, Sena hanya akan hidup 6 bulan lagi. Namun, Eiji tak peduli. Ia mengatakan bahwa Sena mengorbankan dirinya karena merasa menjadi beban keluarga akibat penyakitnya. Ia bersumpah tak akan meninggalkan Sena saat dia dalam kesakitan,
lalu melawan balik Gen dengan keyakinan bahwa menyelamatkan Sena yang nyata jauh lebih baik daripada membiarkan semua orang hidup dalam dunia mimpi. Ia menuduh Gen tak benar-benar peduli pada keinginan Sena, melainkan hanya ingin menyelesaikan eksperimen yang gagal ia jalankan 10 tahun lalu. Eiji lalu tiba-tiba menyerang Gen dan menjatuhkannya dengan pukulan telak. Melihat kesempatan itu, Yoshi memerintahkan si ayah Hito untuk membuka portal tepat di depan Fran. Ia menembakkan peluru melalui portal tersebut, menyadari bahwa Fran hanya bisa membekukan waktu sebanyak 3 kali dan kali ini dia takkan mampu menghentikan peluru itu. Benar saja, peluru itu mengenai kepala Fran dan langsung membunuhnya. Kemampuannya pun lenyap. Sebelum peluru lain yang diarahkan ke Sena, Gen justru mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Ia terjatuh dari jembatan, meninggalkan Sena kepada Eiji, yang segera membawanya pulang. Namun, saat Sena menggenggam tangannya, ia merasakan kedatangan sang dewi dunia mental di dunia mereka. Tangan raksasa muncul dari dalam gerbang, membuat semua orang terpana. Mereka mencoba menghentikannya, tapi sang dewi adalah sumber semua kekuatan mereka dan kemampuan mereka tak mempan padanya. Saat tangannya menyentuh Jiubei, tubuhnya langsung hancur. Ketika tangan itu menyentuh jembatan, dunia mulai terpengaruh oleh kekuatannya. Tepat saat itu, Ben datang dan menyerang tangan itu dengan avatarnya, namun avatarnya langsung lenyap begitu menyentuhnya. Setelah itu, Kagekyo memanggil tangan batu raksasa yang entah bagaimana mampu menahan sang dewi untuk sementara waktu. Namun, semua tahu bahwa ini hanya penundaan. Jika mereka tak menghentikan sang dewi, dunia akan dibentuk ulang sesuai dengan keinginan Gen. Mendadak, Eiji mendapat ide. Ia memanggil Daishi, mengingatkannya bahwa sebelumnya dia membatasi kekuatan Eiji hanya sampai 1/1000 dari kapasitas penuhnya. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika seluruh kekuatannya dikembalikan. Daishi menjawab bahwa dengan kekuatan penuh, Eiji bisa mengendalikan segalanya di dunia. Tapi jika ia kehilangan kendali, dunia bisa hancur. Eiji pun menyatakan siap mengambil risiko itu, dan Daishi memberinya seluruh kekuatannya. Dengan segera, Eiji mengucapkan harapan, agar dunia menjadi tempat di mana Sena bisa hidup bahagia. Dunia pun berubah seketika. Avatar Eiji menyerang sang dewi, menghancurkan tangannya dan mengusirnya kembali ke dunia mental, lalu menutup gerbang. Dengan begitu, hubungan antara dua dunia terputus dan semua pengguna order kehilangan kekuatannya. Tak lama kemudian, kebenaran tentang kehancuran besar terungkap ke seluruh dunia dan ternyata menjadi aksi terbesar sepanjang sejarah. Semua orang yang dahulu menganggap Eiji sebagai penjahat, kini melihatnya sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Kedamaian pun kembali. Eiji akhirnya bisa hidup bahagia bersama Ren, Io, dan Sena yang kini sudah tidak sakit lagi.